أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله العظيم. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surah Al-Baqarah ayat 144. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah, alhamdulillah pagi hari ini pagi yang penuh rahmat ya, yang penuh ampunan Allah di pagi Jumat. Mudah-mudahan semua aktivitas kita, semua apa yang kita lakukan menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Karena ibadah itu bukan hanya sholat saja. Segala aktivitas yang baik yang dimulai dengan nama Allah itu termasuk ibadah dan dinilai di sisi Allah sebagai amal ibadah yang dicatat dengan baik. Kemudian salawat dan salam buat junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kami sampaikan sumbangan untuk korban bencana Minggu Patang itu terkumpul dewa 62.000 dan sudah kita salurkan ya. Yang negara Jawa yang masih yang baru mengumpul baru di daerah Hawa Pasar Batu sampai katil ada terkumpul ya. Di tempat lain ada, kalau di Pekonina itu satu masjid itu terkumpul di 1.700.000 terkumpul satu masjid saja ya, itu masjid jihad ya. Di Tubo itu terkumpul 770.000. Nah, di banyak-banyak orang ngumpul dana itu semangat orang. Tapi di negara Jawa sampai kini ya, sampai Patang ya, di Mekan Tua yang terkumpul baru di Jorong Sombatu, di Jorong Katil ada terkumpul ya. Jadi itu tandanya kepedulian kepada sesama ya. Itu tergantung kepada diri masing-masing ya. Ketika orang ditimpa musibah itu ikut serta awak. Ketika kita ditimpa musibah itu pula bantuan akan datang ya. Tapi ketika kita tidak peduli dengan orang, maka orang tentu tidak akan peduli pula dengan kita. Jadi itulah kira gambaran
kepedulian masih kepada sesama itu, ya. Dan terus kepedulian itu, sedangkan orang Palestina saja, ya, uang luar saja, ya, terjadi musibah, awak bantu. Ketika kita ditimpa musibah, orang lain membantu pula, ya. Begitu kepedulian. Karena apa? Kita itu awalnya itu satu, ya, yaitu dari Nabi Adam. Kemudian baru berkembang sampai kini. Jadi kalau kawannya sakit, awak merason sakit. Karena apa? Mencintai saudaramu itu seperti mencintai dirimu sendiri. Ya, tanda orang beriman itu beriman pada Allah dan hari akhir, dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ya, baik. Selanjutnya sebagai tausiah kita kini, tamu yang disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 144 cakap, yaitu berbicara mengenai kiblat. Ya, dulu kiblat umat Islam, ya, ke Baitul Maqdis, yaitu di Palestina, ya, yang kini yang disebut itu Yerusalem, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, ya. Tapi Masjidil Aqsa itu yang menyembah kepada Masjidil Aqsa yang Palestina itu, yang memiliki mengasuh tampik itu tampik mulia, itu ada 3 agama, Yahudi, Nasrani, kemudian Islam, ya. Jadi di situ ada berhala-berhala, umat Islam situ menyembah loh. Jadi Nabi tidak tanam loh, tidak tanam Nabi, dan mengasuh kalau sama-sama beribadah mengaduk ke situ, kece orang Yahudi, orang Nasrani, samo umat Islam Jawa loh, menyembah berhala. Maka Nabi terus mengadah ke langit, lalu diturunkanlah Al-Quran, ya, surah Al-Baqarah ayat 144 itu, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Maka dipindahkanlah kiblat itu ke Masjidil Haram, yaitu di Ka'bah. Tujuannya itu apa? Pertama supaya jangan samolo tampil penyembahan awak jo orang Yahudi dan orang Nasrani. Yang kedua, untuk membersihkan Ka'bah itu dari berhala-berhala. Sebelum Masjidil Haram itu dijadikan, Ka'bah itu dijadikan kiblat, itu kan masih banyak berhala-berhala. Maka yang Masjidil Haram itu, ya, yang disebut Ka'bah itu sejak Nabi Adam lalu. Kemudian baru ditinggikan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Yang selanjutnya kenapa ke Masjidil Haram? Karena Ka'bah itu adalah yang meninggikan nenek moyang dari Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad kan keturunan dari Nabi Ibrahim, ya. Kalau orang Yahudi dan Nasrani itu keturunan dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Ishak. Kalau orang Islam keturunan dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail alaihissalam sampai ke bawah, ya. Jadi yang perlu disampaikan, ya, yang Masjidil Haram atau yang Ka'bah itu arah kiblat umat Islam. Jadi arah kiblat umat Islam adalah ke Ka'bah, ya. Di kalau kini kemana kiblat awak? Ke Ka'bah. Jadi kalau di kampung kemana kiblat? Ke matahari mati, ya. Kadok matahari mati. Kenapa ke matahari mati? Itu kecil orang gegek wasari ada matahari mati. Kemana kiblat awak celik matahari mati? Arakim, ya. Itu kecil awak dulu pada itu. Tapi ketika matahari mati mau dipandang, itu tidak sesuai dengan arah kiblat yang ada, ya. Maka ada peristiwa-peristiwa. Karena kita ada menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah itu dari seluruh penjuru. Kalau awak di Indonesia, tentu arahnya dari sebelah Sikolo itu, kan. Itu kan Ka'bah kan segi ampek tu. Pokoknya seluruhnya diaduk ke situ. Nah, kini awak berada di Siko. Mampu cara menantun arah kiblat awak ke Masjidil Haram tu. Dulu takut ya membuat masjid musola, takut dulu dah tu.
Pun, mana matahari mati aduk kin. Sama je baik kuburan itu ya. Ke mana? Aduknya kin lah. Akan matahari mati. Apa kau akan sesuai? Mana sesuai tak sesuai itu disuruh sana. Karena apa? Belum ada ilmunya awak tentang itu. Ya, kalau kini lah ada ilmu no. Ya, untuk menentukan arah kiblat tu. Di antaranya di masjid, di musola itu sudah kini dah banyak masjid dan musola untuk meluruskan arah kiblat. Ya, kalau satu derajat saja melenceng dari siku, kira kalau kalubuk saja lah apa beda nah. Ya siku kena kalubuk nah, sampai lo ke Padang dah apa beda nah kira. Sampai lo ke Malaysia selalu macam lo kena. Jadi siku satu derajat saja apa jarak kena. Jadi kalau dihitung arah kiblat awak ndak ke Masjidil Haram, jadi ndak ke Ka'bah deh. Ya, cuma tentu kita bau sahu. Karena ada alat untuk mengukur itu. Kini kami menghimbau kepada kita bersama, ya sesuai dengan edaran dari Kementerian Agama, bahwa pada tanggal 27 Mai hari naik besok, ya, jam 6 balik lewat 8 balik atau jam 4 lewat 8 balik, ya, itu ada peristiwa namanya Istiwa A'zam. Apa Istiwa A'zam itu? Matahari ya pas pada jam itu tuh melintas di atas Ka'bah. Jam 4 lewat 8 balik minit. Matahari melintas di atas Ka'bah besok. Jadi bagi umat Islam yang berada di manapun, arahkan, tentukan arah kiblat pada hari itu tuh. Di mana untuk masing-masing umawak. Ya, kalau umawak kan agak-agak dari masjidnya ada. Lah pernah aku kiblat di umawak, ada apa ukur lewat? Kemana musola dan ada orang ya? Ukur. Kalau le sama ukuran musola dengan umawak, apa nama itu? Arahnya mungkin bisa lah. Tapi kalau kadang-kadang mau dia rumah di awak loh. Kok musola kemari ya? Mau rumah beda loh. Kamu larang. Awak takut betul ya. Jadi kan lu ada pas dah. Ya. Jadi pada hari naik besok tanggal 27 Mei 2024 jam 6 balik lewat 8 balik itu yang disebut dengan peristiwa Istiwa A'zam. Matahari melintas di atas Ka'bah. Maka di masing-masing umawak silakan ya kita mengukur arah kiblat masing-masing. Lalu apa cara gitu ya. Cara tentu yang pertama harus ada mataharinya. Kalau dah ada matahari hujan dari besok dan nampak dah percaya matahari tentu tak bisa. Tapi kalau lain matahari sedang apa besok, lain nampak ya matahari besok tu. Maka kalau lain masuk cahaya matahari itu, kan matahari ke umawak tu, kalau berisiko dibuka itu mungkin bisa, ya. Masuk tu, yang konsen umawak tu kan lui tu, maka cari arah bayangan pada hari itu tu. Tapi jamnya tak boleh lewat dah. Boleh hanya 4 minit di atas Ka'bah tu besok tu. 4 minit. Ya, kalau perkiraan itu 4 minit di atas Ka'bah, maka kan mereka ada bayangan di mereka ada bayangan, mau kuku lah itu kali. Tandai, itulah arah kiblat awak. Ya. Itu kalau lai masuk matahari ke dalam rumah. Ya, ajak matahari itu masuk cahaya ke rumah tu, tapi bukan cahaya dua ya, tapi cahaya matahari. Maka ukulah saat itu. Ya. Kalau bisa ada ibu-ibu ya, ukur tu. Kan model kan matahari nampak di situ doa, cari bayangan. Kan menyanding ada bayangan tu doa, maka tandai lah tu. Itu arah kiblat awak. Supaya agak lebih benar. Kalau tidak masuk cahaya matahari dah, caranya kalau di luar kita tagaan atau enggak mereka, tapi tonggak nendui. Kalau tiba di wang tukang dia pun di siko, asamu antara di bawah jo dete. Itu namanya siku namanya. Harus siku antara bawah jo dete. Kemudian permukaannya harus datar.
Ada tahu yang di bawah pokok. Siap tu bau di kepas jam itu tu tandailah bayangan ken. Itulah arah kiblat awak. Kalau aku di luar, awak di dalam, aku cari ke apa? Berapa agak-agak kira. Tapi yang lebih pas dah memang pakai apa namanya tu derjat ya. Pakai kompas kan ada derjatnya ada 200 sekian. Kalau kini arah kiblat aku 295 derajat. Kalau arah kiblat aku kini kok. Ya, bisa jadi itu besok kalau nilai pakai kompas bagi ibu kau nih kompas sama apa namanya itu HP kau kan kadang-kadang tak tahu paham gitu dah. Tapi sekurang-kurangnya jo itu nilai lebih capek muana nah. Aku nanti pindahkan aja agak arah kiblat dari itu ke dalam ada ruangan ke dalam rumah awak masing-masing. Maka itulah arah kiblat kita nanti ya. Kalau bisa ibu tuh memahami itu tuh untuk mengukur kiblat di rumah awak masing-masing. Kalau di masjid di musala itu pandailah pengurus masjid pengurus musala ya untuk mengukur itu. Tapi masing-masing rumah awak ya yakin tuh masing-masing rumah awak lu nado di mengukur arah kiblat lain ya masih agak-agak kemana ada masjid atau musala musala kena awak kulo belah ya kan dia agak-agak. Kira itu yang perlu kami sampaikan pada teknik hari naik bisu ya. Hari naik bisu ukurlah kiblat di rumah kita masing-masing ya. Supaya kita apa itu cuma bau sawo untuk mengarah ke kiblat ya. Pak Hakim wajhaka syatrul masjidil haram. Maka arahkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, artinya kita dalam sholat. Karena apa? Yang menghadap kiblat itu termasuk rukun sholat. Pertama rukun sholat itu kan niat. Kedua tegak berdiri betul menghadap kiblat. Yang ketiga baru takbiratul ihram. Jadi menghadap kiblat itu termasuk rukun daripada sholat yang kita lakukan. Jadi upaya kita, usaha kita untuk bisa menghadapkan wajah kita ke Masjidil Haram. Jadi perkali itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan ya di hari Senin besok bagi yang ada matahari di rumah. Bagi nenda beko ada itu diukur yang punya kawan lain atau mungkin ditanya besok berapa darjatnya yang lah mau ya. Insyaallah kami besok mungkin mau anda di rumah besok anda di kantor kuasa ya. Menuju arah kiblat sendiri. Itu saja. Terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.